Beberapa teman meminta saya untuk menanggapi fenomena kontroversial, yaitu podcast dari seorang dokter terkenal yang mewawancarai seorang pendeta terkenal. Untuk detail-detailnya bisa langsung akses saja ke YouTube-nya. Saya langsung aja, menurut saya ada satu elemen di sana yang sangat-sangat basic di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu manusia itu kayak tidak rela, tidak bisa menerima konsep keselamatan tuh hanya oleh anugerah. Jadi mereka mau perbuatan baik mereka tuh diperhitungkan. Nah, ilustrasinya tuh sebenarnya seperti ini. Dosa itu kan memisahkan antara Allah dan manusia. Ya, terjadi keterpisahan menurut konsep daripada Alkitab. Nah, manusia sejak Adam, mereka ingin coba pulihkan keterpisahan ini dengan perbuatan baik. Sejak Adam dan Hawa sembunyi di balik pohon ara perbuatan. Nah, manusia merekayasa satu gambar bahwa keterpisahan ini sebenarnya tidak terlalu besar. Gapnya tidak terlalu lebar. Yang tinggal Jakarta mungkin bisa membayangkan jalanan di Tamrin atau Sudirman yang ada gedung besar di kedua sisi jalan, ya kan? Nah, kalau ini kita umpamakan seperti gap antara Allah dan manusia berpikir kita harus lompat, ya, berusaha sebaik mungkin. Mudah-mudahan kita bisa sampai ke seberang, begitu kira-kira. Kalau kemarin cuma bisa lompat 2 meter, mereka harus berusaha 3 meter, 4 meter, dan seterusnya, ditambah terus. Nah, suatu hari nanti, mudah-mudahan akan sampai. Akibat sampingannya adalah orang yang bisa lompat 4 meter menganggap rendah yang 2 meter. Mereka bilang, saya lebih rohani, lebih beribadah, dan lain sebagainya dibandingkan yang satu itu. Tapi kalau kita kembali ke Alkitab, Alkitab menggambarkan keterpisahan ini sebagai satu jurang yang tidak terseberangi. Jadi apapun upaya manusia, sedikit ataupun banyak, tidak akan memandai untuk membuat manusia akhirnya sampai ke seberang. Nah, keselamatan hanya oleh anugerah, dalam arti Tuhan sendirilah pada akhirnya yang memberi solusi. Tuhan yang harus mendatangi manusia, menjelma menjadi manusia, dan kemudian membuat satu karya keselamatan. Nah, itu adalah anugerah. Salah satu perikop utama tentang keselamatan ada di Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian hadiah dari Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kenapa sampai diulang-ulang? Bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kok penting banget? Karena tadi saya bilang ada elemen bahwa manusia tuh kayak nggak rela bahwa itu semuanya adalah hadiah. Ini loh, perbuatanku harus diperhitungkan dong. Mereka seperti ngumpulin poin untuk kemudian diredeem menjadi sebuah hak untuk menuntut keselamatan yang mereka capai. Sedangkan anugerah itu kan hadiah. Pemberian cuma-cuma yang tidak layak diterima. Dia menjadi cuma-cuma karena pada akhirnya Tuhan sendiri yang bayar. Dengan putranya tergantung di kayu salib, darahnya tercurah, menghapus dosa kita. Itu adalah anugerah. Jadi konsep agama nggak mau terima ini. Mereka berusaha bangun satu konsep tandingan yang isinya adalah upaya-upaya. Dan manusia dikatakan tersandung. Dan manusia pada umumnya, termasuk mereka yang lahir di keluarga Kristen atau hidup di daerah kantong-kantong Kristen, KTP-nya Kristen, mereka akhirnya tersandung ini dan tidak bisa menerima bahwa kebenaran adalah anugerah. Mereka kalau ditanya, kamu kalau mati masuk surga nggak? Apa yang biasanya orang lakukan kalau ditanya seperti itu? Mereka evaluasi diri. Kalau evaluasi diri berarti apa? Perbuatan mereka. Mereka berpikir, saya cukup baik atau tidak? Saya kan tidak pernah membunuh. Saya nggak begini lagi. Saya udah begini, udah berbuat baik. Semua adalah perbuatan baik yang mereka berusaha jajarkan sebagai jasa untuk mendapatkan keselamatan. Nah, jadi sebenarnya tidak ada istilah orang meninggalkan Tuhannya atau menjual Tuhannya, ya, seperti si dokter tadi itu. Sebenarnya mereka meninggalkan identitas KTP-nya, karena menurut saya kemungkinan besar yang seperti ini, dari awalnya mereka tidak percaya Kristus. Dari awalnya mereka tidak lahir baru. Dari awalnya mereka belum mendapatkan keselamatan. Nah, di sisi yang lain, yang menurut saya lebih parah lagi adalah mereka yang sudah menerima, mereka yang sudah lahir baru bahkan melayani, dan kita bisa saja punya jabatan apapun, sudah pelayanan, sudah WL, sudah khotbah, punya jabatan, tapi kemudian berbalik lagi. Artinya berbalik itu adalah pola pikirnya. Nah, ini ada di Alkitab, di Galatia 1 ayat 6 dan 7. Kitab Galatia sendiri ditulis oleh Rasul Paulus untuk membantah orang-orang yang ingin menambahkan konsep keselamatan ini dengan sunat. Ya, pada saat itu yang menjadi isu adalah sunat. Sunat sekarang udah nggak nendang lagi, bukan menjadi isu utama bagi kita di abad 21. Tapi sunat itu telah menjelma atau berevolusi menjadi perbuatan baik yang lain-lain. Nah, dikatakan di Galatia 1 ayat 6 dan 7, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Jadi Injil itu adalah Injil kasih karunia. Kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan kamu mengikuti Injil lain. Apa itu Injil lain? Ya tadinya hanya oleh anugerah, sekarang anugerah dan sesuatu. Jesus plus something.
Dikatakan hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Jadi Injil yang murni itu harus ditegakkan dan jangan diputarbalikkan, dan jangan kita yang udah percaya berbalik lagi. Jadi narasi perbuatan baik manusia yang diselipkan dalam konsep keselamatan itu yang membuat kita akhirnya tidak menarik garis yang jelas. Klaim bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan menjadi buyar karena tadi mereka pikir ada perbuatan baik yang bisa kok. Kalau ada jalan lain melalui perbuatan baik kita bisa diselamatkan. Buat apa Tuhan Yesus datang, mati, mencurahkan darahnya bagi keselamatan kita? Keselamatan itu hanya oleh anugerah. Jangan kasih kesempatan untuk perbuatan baik masuk ke dalam konsep ini. Baik yang kita belum percaya, atau KTP-nya Kristen, atau sudah menerima Tuhan Yesus, atau sudah pelayanan, Injil itu berlaku kepada kita semua. Kita senantiasa diingatkan, keselamatan yang kita terima hanya anugerah Dia, bukan oleh perbuatan baik.